Alhamdulillah kalau umrohnya sudah tinggal hajinya. Bagaimana tidak serta-merta menjadikan diri kita ini lemah. Padahal walaupun kita lemah, kita pasti punya kekuatan. Tapi beda kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat pertama Allah menggunakan kata nasrah. Syarah sendiri adalah dari kata asrah dari fi'il mudhari, ya, dari bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kullu fi'lin yadullu ala husuli amalan fi zamanil hadir atau mustaqbal. Bahwa sesungguhnya ini setiap pekerjaan yang ditunjukkan kepada pekerjaan sekarang atau yang akan datang. Maka ini bukan peringatan sekarang saja, tapi nanti juga untuk umat wahai Nabi Muhammad atau wahai Rasulullah. Kenapa pakai kata nah dan nah di sini adalah dhamir mustaqbil takdiruhu nahnu, adalah dhamir yang tersembunyi dan takdirnya atau posisinya adalah nahnu. Nahnu artinya kita. Kenapa? Allah itu kan satu, kenapa kita? Allah itu kekuatannya tidak satu, tapi bisa mengalahkan kemampuan dari yang lain. Kalau kita kemampuan kita satu orang satu, diberikan satu orang satu kekuatan, tidak bisa satu orang menyala mengangkat beban bisa saja. Mungkin bapak di sini ada yang bisa mengangkat beban 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Lumayan. Tapi ketika mengangkat beban, coba melihat reaksinya. Apakah hanya tangan yang kemudian keluar berat? Tidak, tapi pipinya berdumbu, kemudian mukanya merah, dia teringat, semua uratnya keluar. Karena apa? Karena itulah perpaduan dari kekuatan yang kita miliki. Kelihatan bahwa kita memang kekuatannya adalah minimal. Kenapa dikatakan minimal? Karena ketika kita melaksanakan sesuatu dengan kekuatan kita atau kita mengangkat beban itu, sesungguhnya akan terlihat begitu sangat susahnya kita mengangkat beban itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesulitan. Semuanya bisa, dan bahkan akan terjadi apa yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena yang para jamaah dan diri saya pribadi ingatkan, kita tidak perlu kemudian terlalu egois dengan diri sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya kita juga butuh bantuan orang lain. Karena beban kita terkadang bisa diselesaikan melalui partner-partner kita, walaupun nanti ujungnya kita juga yang menyelesaikan sendiri. Kenapa Allah memposisikan masalah tersebut kepada kita? Karena kita yang bisa menyelesaikannya, bukan orang lain. Kalau seandainya memang ada masalah orang lain, dan dia pun yang bisa menyelesaikan, bukan kita. Karena Allah sudah mendapatkan kesulitan itu untuk bisa dihadirkan solusi kepada dirinya. Jadi tidak akan ada beban yang tidak bisa diselesaikan. Begitu yang kemudian menjadi penegasan kepada Rasulullah SAW. Alladzina qadadha yang telah memberatkan punggungmu. Memberatkan di sini adalah bisa memberatkan secara tadi banyak material atau material. Kalau berat secara material itu terlihat. Kita bawa tas yang berat yang berkilo-kilo pasti berat. Itu material. Tapi material itu seperti masalah yang ada di dalam hati kita. Tidak terlihat, bahkan kadang dia tersenyum, tapi sejatinya masalahnya banyak, hutangnya banyak, bebannya sangat banyak, pikirannya lagi ngejulur, pikirannya lagi sulit. Maka kemudian dia coba untuk bagaimana menyikapi dirinya agar Rasulullah SAW tetap senang dengan cara dia menyempatkan dirinya tidak seperti orang yang sulit, walaupun memang sedang sangat sulit. Tapi ketika kita sulit, jangan pelit, ya. Kalau kita sulit, pelit, itu akan lebih sempit, bukan diluangkan, bukan dilapangkan, malah lebih disempitkan. Jangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa di sini ditegur oleh Allah kepada Rasulullah, diulang lagi, bahkan kemudian
Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita juga bahwa apapun yang dibebankan di atas punggungmu, janganlah engkau mudah untuk menyerah. Karena kalau engkau menyerah, maka akan tambah susah, bukan tambah keleluasaan untuk kita segera keluar daripada masalah. Kalau kita pun punya masalah, jangan sekali-kali kita kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang banyak yang kemudian mendapat masalah gak selesai-selesai, padahal udah tahajud, padahal udah pohon-pohon, gak selesai-selesai, sehingga akhirnya dia keluar dari apa yang kemudian menjadi kebiasaan, yang menjadi ritual rutinitasnya. Sholatnya ditinggal, sedekahnya ditinggal. Karena apa? Gak ada solusi dari masalah saya. Padahal Allah sejatinya sedang ingin melihat usaha dan ikhtiar darinya. Apakah dia menginginkan solusi itu datang atau tidak? Karena sejatinya solusi akan hadir apabila kita hadir kepada Allah. Tapi kalau kita tidak hadir, kita tidak berusaha dengan semaksimal mungkin, maka tidak akan ada yang namanya solusi itu hadir kepada kita. Karena itu bentuk takut dan yakin kita kepada Allah. Karena yakin itu adalah bentuk takut. Karena kalau misalkan kita diwawancara mau masuk kerja, sudah banyak pertanyaan, kemudian tanya masih, apakah saudara sudah yakin untuk kerja di sini? Gak mungkin yang mau wawancara itu adalah karyawan biasa, Pak. Pasti apa? Kalau nggak sekelas manajer, nggak sekelas senior manager, ataupun juga HRD, dan kapasitas, kompetensi dan juga kredibilitasnya itu sudah dilihat oleh karyawan-karyawan yang sudah lama. Maka dia pasti bilang seperti itu. So, apakah Anda yakin untuk bekerja di sini? Yakin ini karena merasa dia butuh, merasa dia ingin menyempurnakan hajatnya. Maka dia, insya Allah saya yakin, Pak. Begitu juga ketika kita melaksanakan sebuah perintah Allah, apakah Anda yakin salatmu akan membantu hidupmu? Salatmu akan membantu masa-masa sulit untuk keluar dari masa-masa sulitmu itu. Kalau kita yakin, maka di situ takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan disematkan oleh Allah SWT, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ketika sudah mendapatkan jalan keluar, Allah berikan apa lagi? Rezeki dari pintu-pintu yang tidak kita sangka. Kita minta, ya Allah, berikanlah dunia yang bisa bikin hidup atau tidur saya nyenyak, ya Allah, dengan kasihnya, ya Allah, dengan kemudahannya, ya Allah. Apakah kemudian Allah akan memberikan begitu saja? Mungkin Allah memberikan proses dari kontrak, kemudian beli yang setelah, beli subsidi, beli akhirnya punya rumah mogah. Seiring berjalannya waktu, Allah menempatkan itu ketika kita sudah bisa menerimanya. Tapi kalau kita belum bisa menerimanya, Allah lebih tahu. Allah akan lebih tahu apa yang kemudian kita tidak tahu. Oleh karenanya, selagi kita menjadi manusia, jangan sok tahu. Masalah itu pasti ada solusi. Ketika kita bilang, oh, ini tidak ada solusinya, ini berarti kita sudah sok tahu. Kita sudah melebihi apa yang kita tidak tahu. Bahkan kalau sudah seperti ini, kita bisa dinobatkan menjadi orang yang jahat, orang yang bodoh, karena kita sudah sok tahu. Padahal alimul ghaibi wasyahadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Rasulullah saja masih minta, Rasulullah saja masih bersyukur. Kenapa mau kita sok tahu? Kemudian wa rafa'na laka dzikra, dan Allah telah tinggikan. Rafa' yarfa' tinggikan, angkat laka dzikra, atasmu nama. Di mana Rasulullah ditinggikan namanya? Pada syahadat, di saat kita semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Disitulah disematkan namamu, wahai Muhammad, untuk mempertegas bahwa aku telah meninggikan namamu, mengangkat derajat. Maka kau punya kewajiban untuk mengangkat derajat umatmu.
masjid kita diingatkan orang-orang penceramah mungkin, siapa yang kemudian disebutkan? Bukan usrati, bukan ahli, bukan akhi, tapi ummati. Itu yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena masa sulit yang akan diterjang atau yang diterjang oleh umat nanti akan lebih dan lebih. Walaupun pelajaran kita sudah bisa banyak ambil dari Nabi dan Rasul kita. Jemaah berapa Allah. Maka dari sini, apakah kita masih untuk belajar tidak mengetahui Allah, tidak ingin kembali kepada Allah, bahwa sesungguhnya semuanya ini adalah milik Allah? Ketika kita sudah diberi sabar, lapangkan yang lebih agar kita berikan sabar yang lebih. Jangan mudah untuk menyerah dan putus asa, walaupun itu adalah sifat yang akan datang kepada kita. Itu yang akan datang kepada kita. Lamma jaa al-yas ila an-nas fajaa'u ila al-wafat. Tatkala datang masa putus asa dari masalah itu, maka tidak akan ada solusi yang datang. Karena menyerah dan putus asa itu adalah sifat dari orang-orang kafir, sifat dari kemarin kemudian mereka ingkar terhadap ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah yang namanya harakiri di Jepang, bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk apa? Menyelesaikan beban dan juga masalah. Kita paham bahwa banyak di sana tidak memeluk agama Islam. Katanya ada istilah itu. Bahkan mungkin ada istilah-istilah lain. Dan di Indonesia ada istilah yang namanya bunuh diri. Ini bukan solusi, tapi justru menambah masalah. Bukan hanya masalah di dunia, tapi masalah juga nantinya di akhirat. Oleh karena jangan kita beban kalau tidak ingin dijadikan solusi dalamnya. Maka disitulah disematkan Nabi atas nama Nabi Muhammad untuk menjadi Rasulnya. Lalu kemudian mulai agak sedikit terbuka Nabi Muhammad, karena sudah disebutkan namanya di dalam persaksian untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama, yang mana dengan penting inilah kita terus bisa mengingat bahwa kita sudah bersaksi, maka tidak ada kata untuk tidak beraksi. Maka kita eksekusi setiap perintah yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita Muhammad SAW dan juga Nabi dan Rasul yang lain. Maka kemudian janganlah ragu atas masalah dan juga sesuatu yang kemudian menjadi kesulitan kita. Bahwa kita punya dosa, itu sudah pasti. Tapi ketika kita berlarut-larut, tidak, bahkan ketika taubat seperti tadi, kita merasa justru Allah lebih memberikan kesulitan, bukan memberi kemudahan. Mungkin taubatnya belum taubat nasuha. Kalau taubat nasuha, kategorinya adalah kita benar-benar tidak melaksanakannya kembali. Bukan justru malah kita melaksanakan, besok melaksanakan. Kita meninggalkan, besok melaksanakan. Kita meninggalkan, besok melakukan lagi. Itu namanya taubat sambal. Colek, mulai. Colek, tidak mau lagi besok. Jadi kita tidak nasuha. Para taubat nasuha, benar-benar kita tinggalkan. Kita minta terus kepada Allah. InsyaAllah apa yang kemudian menjadi harapan kita seperti yang diseratkan dalam firman Allah di surat Al-Fatih ayat 2, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah lalu, apa yang akan datang, Allah akan ampuni segala dosa. Kalau memang kita tidak menyerah, kalau kita terus bersentral kepada taqarrub ila Allah. Kemudian setelah itu barulah